kita akan mengadakan untuk ibadah sekolah minggu kita di tanggal 19 Desember. Namun sebelum itu kita saat teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Dari lagu Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1, Ku berbahagia sambil bangkit berdiri. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Ku. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Ayo adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 sampai 2, Yesus berpesan, sebelum kita akan membaca atau mendengarkan hukum Taurat. Ayo adik-adik kita bernyanyi Yesus berpesan. Yesus berpesan, bersinarlah, milikku lihat terang dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan atau memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Nah, adik-adik, kita akan mau mengakui dosa kita selama 1 minggu. Oleh karena itu, sebelum kita mengakui dosa-dosa kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1, semua yang lesu sambil bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik silakan duduk. Kita akan mau membacakan epistel Roma dari ayat Roma 15 ayat 7 sampai 13. Namun sebelum itu kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, Yesus menginginkan aku. Marilah kita membaca epistel untuk minggu ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Kita membacanya secara bergantian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengkokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkat Yesaya akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang akan mengakui iman kepercayaan kita. Namun sebelum itu kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1, Gembala Baik Maksudi Namanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan gereja kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, untuk warta sekolah minggu kita hari ini di hari Minggu di tanggal 19 Desember 2021 dengan tema Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Untuk petugas ibadah umum, untuk MC yaitu Abang Bahasa Simora, untuk pemusik ada Kak Tiara Berusia MIPA, untuk pembawa firman Tuhan dari Abang Pendeta Syah. Nah, untuk pengumuman kedua, untuk adik-adik yang mengumpulkan aktivitas itu maksimal jam 3 sore ya adik-adik. Maka lebih daripada itu adik-adik tidak dapat kupon untuk mengumpulkan aktivitasnya. Pengumuman ketiga, untuk adik-adik yang ingin pengumpulan saat teduh bisa dikumpulkan nanti di grup WhatsApp Walang 2. Untuk pengumuman keempat, nah adik-adik untuk sekolah minggu kita itu terakhir di tanggal 26 Desember sampai 16 Januari dan masuk kembali yaitu di tanggal 23 Januari 2022. Nah, untuk petugas doa syafaat di tanggal 23 Januari itu dari teman kita di kelas 34. Nah, adik-adik, ayo kita dengarkan doa syafaat dari teman kita Kristabella Octaviani Martu. Ya Tuhan, kami memuji dan bersyukur untuk kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul beribadah bersama teman dan kakak sekolah minggu. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami yang terkena COVID-19. Pulihkanlah negara kami yang sedang terkena COVID-19. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang minggu lalu terkena lahar panas Gunung Semeru. Tuhan, kami berdoa juga untuk para pemimpin kami dari Presiden dan jajarannya. Ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan kebijaksanaan. Tuhan, kami berdoa untuk
pendeta dan kakak sekolah minggu yang sudah memberikan kami firman-Mu kepada kami. Ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah mengajar kami. Tuhan, berikanlah mereka kesabaran. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami yang sakit dan belum bisa mengikuti ibadah ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin berpisah. Berkatilah kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu dari NKB 119, nyanyikan ulang lagu Bagiku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Sekarang atau hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk memperlengkapi kita dalam menyambut kedatangan Kristus atau menyambut Natal dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Demikian bunyinya. Mari kita ikuti dalam hati kita dengan seksama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, dalam hidup ini untuk melakukan ketaatan atau tunduk kepada peraturan ataupun perkataan orang lain bukanlah hal yang mudah. Dan itu kenyataan dalam hidup kita setiap hari. Kita terkadang susah tunduk terhadap apa yang dikatakan oleh orang tua, bukan? Ya, kita juga terkadang susah tunduk atau taat terhadap apa yang dikatakan oleh guru kita. Guru mungkin akan katakan kepada kita belajar baik, tapi banyak juga dari anak-anak yang susah untuk belajar baik. Dan juga orang tua sudah menyuruh kita untuk belajar, tetapi untuk taat susah juga kita untuk taat. Apalagi ketika kita taat terhadap apa yang disuruh di luar dari apa yang kita ketahui, di luar dari apa yang tidak mungkin terjadi di dalam hidup kita. Perhatikan saja kisah di dalam Alkitab ketika Allah meminta Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Dan itu adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal dan mustahil dalam hidup kita. Dan karena itu banyak orang Kristen yang lebih suka hidup menurut kehendaknya sendiri, menurut apa yang dia ingini sendiri, daripada dia harus menuruti apa yang dikatakan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi sekarang ketika kita membaca ayat atau firman Tuhan tadi, sangat berbeda yang disampaikan oleh firman Tuhan. Setelah lewat 6 bulan berita tentang kelahiran Yohanes, malaikat Gabriel sekali lagi diutus ke Nazaret untuk menyampaikan berita kelahiran yang jauh lebih besar dan agung kepada Maria, yaitu dengan kelahiran dari seorang anak dari keturunan Daud. Itu bisa nanti kita baca di dalam ayat 26 dan 27. Allah berkenan menyatakan anugerahnya dengan memilih seorang anak gadis. Siapa nama anak gadis itu? Maria. Iya, benar. Dan memang dia bukanlah seorang yang terkenal, dia bukanlah seorang yang terpandang, tetapi dia adalah seorang anak gadis yang biasa-biasa saja. Ya mungkin dia tidak memiliki banyak harta, dia tidak memiliki banyak ataupun tidak memiliki rumah yang mewah, tetapi dia adalah seorang anak gadis yang sangat-sangat sederhana. Ia menjadi ibu dari seorang Mesias dijanjikan oleh malaikat tadi, yang disebut dengan Allah, anak Allah yang Maha Tinggi. Anak itu akan menjadi raja, dan dia akan mewarisi tahta Daud dan akan memerintah atas seluruh umat Israel dan juga umat manusia sampai selama-lamanya. Perhatikan dari cerita tadi, malaikat Gabriel muncul di hadapan Maria. Ini adalah pertanda bahwa Allah akan bertindak. Nah, mungkin banyak hal yang bisa kita perhatikan ketika Allah hadir. Itu adalah suatu pertanda,
suatu ciri akan ada yang harus dia lakukan. Coba ingat di dalam perjanjian lama, ketika Allah hadir di dalam semak belukar melalui api, dan dia menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Gabriel segera menyampaikan rencana Allah. Maria akan melahirkan Yesus yang akan mewarisi tahta Daud sampai selama-lamanya. Hanya ada satu masalah yang ada di dalam pikiran Maria, yaitu karena dia belum memiliki suami. Memang benar, kalau belum memiliki suami, dia mustahil atau tidak masuk akal akan melahirkan seorang anak. Biasanya orang yang memiliki suami atau pasangan suami istri yang ada anaknya. Dan menghadapi ataupun menanggapi berita yang begitu mencengangkan, Maria bertanya kepada Gabriel bagaimana ia dapat mengandung sebab ia belum bersuami. Dan Maria menyadari adalah hal yang mustahil jika seorang bayi laki-laki akan datang melalui dia, karena dia belum memiliki suami. Tetapi Maria mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel adalah di luar akal daripada manusia. Itu tidak masuk akal. Tetapi malaikat Gabriel menjawab, mengandung karena pekerjaan Roh Kudus, dan anak yang akan dilahirkan akan disebut dengan anak Allah. Dan sebuah jawaban yang tidak masuk akal juga menurut manusia, tetapi malaikat Gabriel menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, demikian juga mungkin di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita perhatikan yang tidak akan mungkin terjadi di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita memiliki iman, tetapi ketika kita memiliki pengharapan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yusuf tunangannya akan memutuskan hubungan mereka, dan dia akan sendiri akan dirajam sampai mati oleh orang Yahudi. Itu sesuai dengan hukum Yahudi. Kita dapat melihat di dalam Ulangan 22 ayat 23 sampai 24. Karena itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat tidak disarankan dan tidak boleh dilakukan oleh umat Yahudi. Tetapi Maria meresponnya dengan sungguh luar biasa dengan perkataan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah sikap yang tunduk, sebuah sikap yang taat dan berserah, dan tidak memperhitungkan tentang dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan bagaimana dia nantinya. Dia tidak memikirkan akan menanggung malu dengan keadaan tersebut. Tetapi dia mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Apa yang membuat dia dapat mengatakan hal yang demikian? Salah satunya adalah karena dia yakin, dia percaya, dan dia sepenuhnya menyerahkan dirinya terhadap Tuhan. Ketika Allah bertindak, seluruh kenyataan hidup bisa saja kelihatan berlawanan dengan maksud Allah. Pengalaman Maria menegaskan ini sebuah kemustahilan seorang anak gadis melahirkan seorang anak. Dan juga bukan sebuah keanehan kalau Maria meragukan pesan itu. Karena memang benar-benar hal yang tidak masuk akal. Tetapi Maria justru lebih memilih pesan itu daripada menyangkal pesan tersebut. Memang bagaimana mungkin seorang perempuan belia justru menunjukkan pilihan iman yang begitu dewasa. Maria mungkin akan sulit mengerti kisah yang diceritakan oleh Lukas, sebuah nubuat Allah yang mengukuhkan kerajaan Daud dengan cara yang sangat mengherankan. Kerajaan itu akan tegak dan membangkitkan gereja Allah di seluruh dunia. Namun Maria berani mengemban misi itu
sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Katanya, jadilah padaku menurut perkataanmu. Adik-adik sekalian, menjadi seorang Kristen, menjadi seorang yang beriman, terkadang mempunyai sisi yang membingungkan. Terkadang mempunyai sisi yang tidak masuk akal. Dan terkadang juga iman begitu sulit dan rumit. Tetapi iman bisa juga begitu sederhana. Terkadang rumit ketika kita katakan bahwa kita itu adalah orang Kristen, tetapi justru banyak yang kita hadapi. Justru banyak kesulitan yang kita hadapi. Maunya kalau orang Kristen itu enak-enak aja, bukan? Nah, tetapi kenyataannya kehidupan kita tidak terus atau tidak selamanya enak-enak saja. Nah, ketika panggilan Allah melewati pengertian kita, janganlah kita membuang begitu saja, tapi sebaliknya melatih diri untuk semakin peka terhadap apa yang kita hadapi. Kalau kita mendapat nilai jelek, ya jangan langsung katakan, wah, orang Kristen rupanya mendapat nilai jelek juga. Jangan. Tetapi perhatikan ada sisi baik ketika kita mendapat nilai jelek. Dengan nilai jelek tersebut, kita akan berusaha belajar, kita akan belajar keras, tentunya akan memperoleh nilai yang baik. Ketika kita mungkin dimarahi oleh guru, jangan langsung berkecil hati. Mengapa dimarahi? Karena mungkin ada kesalahan yang kita lakukan. Ketika orang tua juga marah-marah di rumah, papa mamanya marah-marah di rumah, jangan langsung marah terhadap papa mamanya. Mengapa demikian? Mungkin karena kita juga memiliki kesalahan. Salah satunya tidak belajar, tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, dan asik bermain-main saja. Itu yang harus kita pahami. Di dalam setiap tantangan, di dalam setiap pembelajaran, di dalam setiap hal yang sulit yang kita hadapi, janganlah membuat kita menjadi berserah. Tetapi ada hal yang harus kita pelajari dari kisah Maria tersebut, yaitu ketaatan terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Walaupun sebenarnya dia bisa saja membantah, walaupun dia bisa saja melawan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel, tetapi karena dia memiliki iman yang kuat, dia mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tunduk dan berserah itu yang membuat kita membulatkan hati. Dengan ini kita mempelajari dan mengerti, janganlah pernah ragu untuk kehendak Allah. Janganlah pernah ragu untuk melakukan pekerjaan Allah. Allah selalu siap dan beserta dengan kita. Dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan kemampuan, dan dia akan memberikan kecerdasan kepada kita. Karena itu, jangan pernah ragu untuk melakukan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Berbuat baik, mengasihi sesama, bahkan juga mengasihi orang lain atau yang membenci kita. Ingat, Tuhan beserta kita, dia akan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kami dan memberkati kami hingga pada saat ini. Inilah minggu yang terakhir Tuhan, kami memasuki minggu Advent sebelum kami merayakan sukacita yang sangat besar melalui Natal. Biarlah kami dapat membenahi diri kami masing-masing untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan kami tetap memohon kepada Tuhan, berikan kekuatan, hikmat daripada Tuhan untuk membimbing kami, untuk menguatkan kami melakukan pekerjaan-pekerjaan
yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Dengarlah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Sihaan. Nats hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38, yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah adik-adik, tadi Amang sudah menjelaskan bahwa firman Tuhan hari ini menceritakan tentang malaikat Gabriel yang datang kepada Maria. Malaikat Gabriel ini memberitahukan kepada Maria bahwa Tuhan memilih Maria untuk menjadi alat dalam rencananya Tuhan. Rencana yang ajaib, yaitu Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ketika Maria mendengarkan tugas itu, kira-kira gimana ya perasaan Maria? Apakah Maria senang ataukah Maria takut, cemas, khawatir? Nah, yang pertama dirasakan Maria yaitu Maria pasti ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir, dan tidak percaya. Tetapi di ayat yang ke-38 Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah adik-adik, sikap Maria yaitu pertama tadi takut, cemas, khawatir, tidak percaya. Tapi karena Maria adalah seorang gadis yang baik dan mengasihi Tuhan, maka Maria segera tunduk dan bersedia untuk menjadi alat Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, poin pertama yang akan kakak tambahkan yaitu mau menjadi alat Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah adik-adik, sama seperti Maria, Tuhan pun mau kita, adik-adik dan kakak, Tuhan mau kita, Tuhan mau memakai kita, memakai adik-adik dan kakak untuk menjadi alatnya. Tuhan melihat kita setiap hari dan Tuhan mau memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Nah adik-adik, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita bisa, contohnya kita bisa berteman dengan tulus, tidak pilih-pilih teman, kemudian mengasihi teman kita, kemudian juga tolong menolong kepada saudara, kepada teman-teman, kepada orang-orang sekitar kita, kemudian berkata-kata yang sopan, kemudian mau ikut melayani di gereja. Nah, kalau adik-adik punya talenta, maka Tuhan pun mau talenta yang sudah Tuhan berikan itu adik-adik pakai untuk melayani Tuhan. Jadi, nah adik-adik, kalian tahu tidak dengan seorang penyanyi anak-anak, penyanyi rohani anak-anak yang disabilitas, yaitu mengalami kekurangan atau mengalami kesulitan dalam penglihatan. Namanya adalah Gracia Epifania. Kalian pasti tahu nih teman kalian ini, orangnya yaitu yang ini. Pasti kan tahu ya, lagu yang terkenal yaitu lagunya Walau Ku Tak Dapat Melihat Semua, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Nah adik-adik, meskipun teman kita si Gracia Epifania ini memiliki kesulitan dalam penglihatan, tapi Tuhan tetap mengasihi Gracia dan Tuhan mau memakai Gracia untuk melayani Tuhan. Kira-kira gimana sih caranya Kak? Nah adik-adik, Tuhan memberikan talenta. Memang Gracia ini memiliki kesulitan dalam penglihatan, tapi Tuhan mengasihi Gracia dan Tuhan memberikan talenta kepada Gracia, yaitu Gracia bisa bernyanyi dan juga bermain alat musik. Nah adik-adik, talenta yang Tuhan berikan kepada Gracia ini Gracia pakai untuk melayani Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Jadi talenta yang Tuhan berikan kepada Gracia ini tidak Gracia simpan sendiri untuk dirinya sendiri, tapi Gracia kembalikan kepada Tuhan dengan cara memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Tuhan bisa memakai orang dewasa, bisa memakai anak kecil, Tuhan bisa memakai orang yang kaya, orang yang kurang kaya, atau orang sederhana. Tuhan bisa memakai orang yang pintar, orang yang kurang pintar untuk untuk menjadi alatnya Tuhan. Nah, adik-adik, masalahnya adalah apakah kita mau untuk dipakai Tuhan? Belajar dari kisah Ibu Maria hari ini yang bersedia untuk dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, maka kita pun juga harus mau untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Dimulai dari kehidupan kita sehari-hari saja, yaitu berusaha untuk menjadi anak yang baik dan melakukan semua perintah Tuhan. Tadi contohnya bisa berteman dengan siapa saja, tidak pilih-pilih, kemudian tolong-menolong, mengasihi teman kita, berkata-kata yang baik, kemudian mengasihi saudara kita, dan juga banyak hal yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu contoh kecilnya ya. Dan kalau kalian punya talenta, misalnya bisa bermain alat musik atau bisa bernyanyi, pergunakanlah itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Nah, yang kedua yaitu Maria adalah seorang yang taat. Tadi Amang sudah menjelaskan juga bahwa Maria adalah seorang yang taat. Dia taat pada perintah Tuhan. Adik-adik, taat itu indah loh. Taat itu indah. Nah, taat itu apa sih, Kak? Taat itu adalah melakukan perintah yang benar dengan kasih. Kita melakukan perintah dengan kasih. Nah, kita melakukan perintah itu karena kita mengasihi. Misalnya orang tua memberikan perintah kepada kita, maka kita melakukan perintah tersebut, menuruti perintah tersebut karena kita mengasihi orang tua kita. Bukan karena kita melakukan perintah karena kita mengharapkan imbalan. Bukan seperti itu ya. Jadi kita melakukan perintah karena mengharapkan akan menerima sesuatu. Misalnya gini, coba bantu mama dulu, terus kalian bilang nanti aku dapat apa, nanti kalau aku udah habis bantu mama nanti aku dapat jajan ya. Nah, bukan seperti itu ya adik-adik ya. Kalau taat itu kita melakukan perintah yang benar karena kasih ya. Jadi karena kita mengasihi maka kita mau melakukan perintah tersebut, bukan karena kita mengharapkan ada imbalan atau ada sesuatu yang akan kita terima setelah kita melakukan perintah tersebut. Tidak seperti itu ya. Nah, adik-adik, jadi kalau misalnya kita diberikan perintah oleh orang tua atau guru sekolah minggu atau guru sekolah atau orang yang lebih tua, maka lakukan perintah tersebut tanpa bersungut-sungut atau ngomel-ngomel ya. Kalian melakukan perintah tersebut dengan sukacita karena kalian mengasihi orang yang memberikan perintah tersebut. Nah, adik-adik, kakak punya sebuah cerita. Nah, jadi ada seorang anak yang bernama Ucok. Siapa di sini yang masih dipanggil Ucok? Nah, Ucok itu kalau di orang Batak itu panggilan kepada anak laki-laki ya. Jadi ada seorang yang bernama Ucok. Nah, pada hari Minggu Ucok ini menemani ayahnya untuk pergi memancing di sebuah sungai. Nah, dalam perjalanan menuju sungai, Ucok ini melihat, adik-adik, Ucok melihat bahwa wah, pemandangannya bagus sekali ya. Ada bunga-bunga, ada pohon-pohon, indah sekali. Kemudian Ucok terkagum-kagum. Setibanya di sungai tempat pemancingan, ternyata pemandangannya jauh lebih indah, adik-adik. Nah, Ucok terkagum-kagum dan mengatakan keindahan pemandangan di sekitar danau tersebut kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Kemudian ayahnya berpesan supaya Ucok tidak merusak tanaman-tanaman tersebut. Ayahnya berpesan bahwa semua keindahan bisa dinikmatin karena manusia itu taat, adik-adik.
Nah, kakak ulang, semua keindahan bisa dinikmati karena manusia taat. Taat untuk memelihara lingkungan, taat untuk tidak buang sampah sembarangan, taat untuk tidak tebang pohon sembarangan, taat untuk menjaga kebersihan. Nah, adik-adik, ayahnya juga berkata bahwa Ucok, kita ini harus sadar bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang perlu kita rawat dan kita pelihara. Jika kita taat, maka Tuhan akan semakin mengasihi kita. Nah, adik-adik, demikian juga dengan orang tua, adik-adik. Nah, jika kita taat pada perintah orang tua, maka orang tua akan semakin mengasihi kita. Orang tua akan semakin senang dan menyayangi kita. Nah, adik-adik, jadi mulai sekarang kita harus belajar untuk taat pada perintah orang tua. Nah, contohnya, misalnya orang tua menyuruh adik-adik untuk berhenti main games atau berhenti main handphone atau berhenti nonton, maka karena adik-adik orang tua memberikan perintah karena orang tua mengasihi adik-adik. Jadi contohnya misalnya orang tua memberitahukan adik-adik untuk berhenti nonton atau berhenti main games atau berhenti main HP, maka lakukanlah itu. Karena apa? Orang tua mau mata adik-adik itu beristirahat dan tidak rusak. Jadi kalau misalnya orang tua suruh untuk berhenti main games atau berhenti main HP, itu bukan karena orang tua membenci adik-adik, tapi orang tua mengasihi adik-adik. Orang tua mau mata adik-adik itu beristirahat supaya tetap sehat. Jadi turutilah perintah orang tua. Nah, kemudian contoh lagi, kalau misalnya orang tua suruh kalian untuk belajar, maka lakukanlah, belajarlah. Karena orang tua mau nanti adik-adik menjadi anak-anak yang pintar, dan kalau ada ujian atau ada pertanyaan, adik-adik bisa langsung menjawab pertanyaan atau ujian tersebut, tidak kalang kabut, sehingga adik-adik bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nanti kalau misalnya adik-adik bisa ranking, bisa berprestasi, adik-adik bisa melanjutkan ke sekolah yang memang nanti adik-adik sudah inginkan, adik-adik sudah targetkan. Misalnya aku nanti mau SMP di SMP favorit. Nah, kalau adik-adik mempersiapkan dari sekarang, belajar dari sekarang, maka dan tetap berdoa, maka mudah-mudahan Tuhan mengabulkan permintaan adik-adik bisa masuk ke sekolah tersebut. Nah, adik-adik, misalnya juga kalau misalnya adik-adik disuruh makan, maka turutilah perintah orang tua, makanlah. Karena orang tua mengasihi adik-adik, orang tua tidak mau adik-adik sakit. Kalau adik-adik tidak menuruti perintah orang tua, bisa saja nanti adik-adik menjadi sakit perut. Jadi ingat, perintah yang diberikan oleh orang tua itu karena orang tua mengasihi adik-adik. Jadi lakukanlah perintah tersebut dengan sukacita, dengan kasih. Karena adik-adik mengasihi orang tua, maka adik-adik menuruti perintah tersebut. Jadi jangan ngomel-ngomel atau jangan marah-marah ya. Nah, adik-adik, sama seperti Maria yang taat pada perintah Tuhan, maka kita pun harus taat pada perintah orang tua dan Tuhan. Selamat melakukan adik-adik. Aktivitas hari ini yaitu menjawab pertanyaan. Ada 10 pertanyaan. Nanti pertanyaannya kakak tampilkan di akhir video ya, di akhir ibadah nanti. Adik-adik akan mengerjakan 10 pertanyaan tersebut, tidak perlu tulis soalnya, langsung dijawab saja, kemudian difoto jawabannya dan dikirim ke grup. Oke, bisa ya. Kakak tunggu aktivitas kalian paling lambat jam 3 sore. Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik, dan selamat menyambut Natal dan tahun baru tahun 2022. Sampai ketemu di tahun 2022 ya adik-adik ya. Dadah. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan oleh pendeta dan kakak sekolah minggu. Nah, sekarang adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, untuk adik-adik bisa mengumpulkan persembahan ke orang tua yang akan datang ke gereja, atau bisa melalui rekening gereja ya adik-adik. Nah, kita akan menyanyikan lagu untuk persembahan kita dari Hidup Jumat nomor 439 ayat 1 dan 4 di lagu Topan Keras Melanda Hidup.
kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu kembali di tahun yang baru di tanggal 23 Januari 2022. Tetap semangat, jaga kesehatan ya adik-adik. Selamat hari Natal yang terbaru, dadah adik-adik.